Pak Saidin? Nah, akhirnya tekang pinggir dampiang sawah ki mengkeren ki dicandak sawise dicandak kan dikeburakan dampengaken Ditangkap, dijeburkan ke iya parit itu ke iya. irigasi terus. Nah akhir-akhir dikongkon mentas maning si mentas maning dicandak maning keburakan maning Sampai berapa kali Pak diangkat jeburin itu, berapa kali Pak? hampir ya bisa lah 5 balen tawan 6 balen sekitar 5 sampai 6 kalian kurang Iya. lebihnya. iya. Awas sira lawan balik tak pateni Jangan samakan dibunuh Pak, kalau Iya. pulang mau dibunuh Bapak. Iya. Diajar maning si batuk ke Masya Allah, dipukul sama Bapak ya dipukul karo pakai. ndas merang zaman pengen dikeropok Oh, jadi bapaknya Pak Saidin itu menyuruh anak-anak penggembala kambing untuk mengeroyok Pak Saidin. iya Berapa orang Pak yang berapa ya, anak yang disebut? sekitar kurang lebih sangat atau 10 9 sampai 10 anak yang mengeroyok Pak Saidin. iya Waktu itu. beli ngelawan Oh, nggak ngelawan, pasrah aja Pak. Waktu Pasrah. dikeroyok 10 orang itu nggak ngelawan, pasrah Bapak. iya pasrah. Nah setelah tangi iku gemeter ya kayak kita netangi ya kayak babi netangi Oh, ternyata Bapak tidur dengan babi. samping kene babi kita Oh, di jadi- tengah-tengah satuan lingsang Berang-berang, ketek monyet. Jadi Iya. ada berang-berang, beberapa ekor monyet yang mengelilingi dan ada 1 ekor harimau Pak di belakang. iya Ada 1 ekor harimau yang menjaga pada saat itu ya. menjaga. mung kita titip wulu selembar aja kari keti setetes aja kari lamun sira kari keti setetes tawa wulu selembar sira ketempuan marining Gusti Allah. Nah akhirnya kita melesat sing bocangon kebo Lalu pergi meninggalkan para pengembala tersebut. sawise mengkonon kita gawe otak maning Berpikir lagi ya Pak. ya Setelah meninggalkan pengembala kerbau, terus Bapak berpikir bagaimana cara bisa makan sampai itu ya Pak. ya Tapi- ya akhir-akhir melu ning wong empangannya dudu asli wong kene Ikut numpang ke wong orang yang empangan, yang iya wong empangan pengelola empang Iya. udang ya Pak dulu Pak. Iya. Atau empang apa? empang mujair Oh, empang ikan mujair. ya ada pada waktu pengen malaka wong nantur orang anak orang pasangan rancingan Iya. Iya Pak. nah akhir tekan kono kita dikongkon meneng ning kene kon baturi wong tukang empangan ya dimangan ya dimpaning kono apa ning kono ora. Bapak diperbolehkan tinggal sama Wong orang empang. yang empangan itu Pak. Jadi makan apa di situ Pak, di empang, di gubuk empang. ya Iya. Sampai berapa lama itu Pak? ya empu ya pada waktu pun mah istilahku lawas senyumanan karena kita makan bensin wong empang orang mikiri pada waktu itu orang mikiri pusing Alhamdulillah bisa makan ya Pak. Kalau Bisa. siang ngikut apa? Ada ini bantu-bantu. iya bisa Aja. jadi apa ya istilahnya Mbak membabat kayu tengah-tengah empang dan empang alas sih Menebang kayu-kayu ya Pak. Terus Hmm. nyair apa juga Pak. ya iya pelajaran air Pokoknya kerjaan empang lah. iya lah Ayo. nah terus maning konon maning melu mola apa ning kono turusi mangane apane akhir-akhir kita melesat sing wong empangan Waduh. Nah, akhirnya setelah beberapa bulan, Mbak. Berapa bulan ikut di orang empangan itu, terus Bapak pergi lagi, Pak. iya miang maning Nah, kemana lagi Pak Saidin? miang maning ketemu karo wong tas ngludang impes Bertemu dengan seorang yang habis memanen udang atau memanen bubu udang, perangkap udang. laporan karo empuk tua jadi Lalu yang orang habis ngambil bubu tersebut melaporkan terhadap
neneknya Pak Saidin mengatakan bahwa tadi orang tersebut bertemu dengan Pak Saidin ya Pak. Ya. Terus Nah akhir-akhir nenek berteka kalau kita terus balik. dijemput sama nenek. Ya. Hmm. Lah sawise oleh pirang dinaan ya kurang lebih 5 bisa lama 5 dinaan ketemu karoma maning kita balik ning Sampai omah. sampai terharu itu Pak, pada nangis apa Pak kalau ketemu itu Pak? Ya ora sih ora nang Biasa biasa biasanya. banget ya biasa banget. Masya Allah. Nah selama Bapak dalam pelarian atau dalam pengasingan itu, Bapak punya pakaian untuk ganti nggak itu Pak? Ora duwe. Nggak ada. Jadi Iya. kalau mau nyuci apa kering di badan aja gitu Pak? Iya ya Masya Allah. teles ning awak garing ning awak. Jadi basah di badan, kering di badan. Cuma Iya. satu pakaian nggak ada ganti ya Pak. Kak. Lah akhir-akhir pada waktu pun diwawui ning bapak. Bapak damai lagi sama Bapak. Iya. Baik, seolah-olah baik itu ke Pak Iya. Saidin Bapak. Padahal hatinya itu Ya, bertentangan ya. Hatinya ya mbok beli karena wong tua. Masya Allah. Akhir-akhir kita diomongi Sampai berapa hari itu Pak di rumah? Sampai ke berapa Ya. harinya? lawas sih tahunan Sampai tahunan juga. Iya, Sempat beberapa tahun di rumah setelah itu. ya setahun mau Satu tahunan. Terus Iya. diomong sama Bapak. lah jare bapak wis siraku lamun pengen duit kebok nang kita sirak belum beli angon wedhus. Jadi kalau nggak mau dipukul, kamu mau nggak menggembala kambing? Iya Kan Bapak mau mengiyakan. akhir-akhirnya kita gelem ora Nurut, mau Nurut. menggembala kambing. mung kandange ora campur karo batur si kandang wedhusku kanane ning samping alas. Oh, tapi nggak dekat rumah, jauh dari pemukiman, di dekat hutan kandangnya. malah mah samping kanan ya hutan samping kiri ya Jadi tengah-tengah antara dua hutan ya, Pak. Di tengah-tengah hutan, Pak. ora jadi samping kiri alas samping kiri kuburan Cina sing seperti rebutan. Kuburan. Jadi sampingnya antara, jadi kandang kambingnya itu di antara hutan dan kuburan Cina. Akhir-akhir mangkat mono digawani beras telung kati Dibekali beras, Pak. ya ning omahku karo pendil cilik Kuali tanah, kuali dari tanah dengan beras. akhir-akhir jare prinsip kita lamun ngenteni esuk kita kuya pratin guru kayu ini ndak liwet ya Kak. Jadi sekalian liwet sore. Jadi menanak nasi sore itu sekalian buat sarapan pagi ya Pak, buat Iya. makan pagi. Jadi Iya. masaknya sekalian di sore harinya. Akhir-akhir donge esok tangi si pendil mau langka Hilang hilang Pak, pas pagi itu hilang. kuali tanahnya itu hilang pas pagi. Iya Iya. Terus sekitar telung dinaan kita beli mangan pada waktu pun selama 3 hari nggak makan Iya. Pak. Apa aja makannya Pak? wis ora makan apa Total nggak makan. Minum Oh. ada minum. yang minum banyak kali. Oh, minum air sungai Pak. Iya. Selama 3 hari tanpa makan, hanya meminum air sungai. Masya Allah. Lah akhir-akhir pada waktu pun ana manuk gagak muni ning witan kedong-dong kuburan Cina. Ada seekor burung gagak yang berbunyi Alap-alap. di situ. Burung gagak apa alap-alap? Alap-alap. Alap-alap. Iya. Terus Akhirnya tak deleng ku anak sayange. hmm, Jadi tak parani sengajane arepan tak met telurnya. doge ya. Hmm. Ya perlu arepan tak bakar kon lah. Hmm. Lah sedurunge manuk di kedong-dong deleng ning kayu ning ngisor kedong-dong anak kayuri brombol. Kayuri rukem. Merukem. Jadi melihat seekor burung alap-alap yang bersarang di atas pohon kedondong ya Pak. Iya. Bapak berniat
naik untuk melihat sarang tersebut, barangkali ada telur. Nah, bisa untuk mengganjal perut ya Pak, buat Iya, makan. iya. Nah, ketika Bapak akan naik terus melihat apa? Kayuri. Duri-duri. Iya. Duri, pohon duri di bawah. Iya. Terus Akhirnya kita harapan mana kan besida. jadi takut ngelihat duri itu, jadi akhirnya nggak jadi naik ya Pak. Beli takut. Sebenarnya beli takut. Oh, nggak, bukan takut. Iya. Tapi Mung- melihat di duri-duri tersebut ada. Ya sependil iku. Oh, Pendil kan anaknya kan ningsor kayuri. ternyata kuali yang hilang beberapa hari tersebut ada di bawah pohon Kayuri. duri tersebut. Iya. Malam aku no. Ya jare umum kalau lamun secara mancing akal mau orang mancing akal. Ya zamannya telung dina sampai pung dina. Masa suka bari. Oh, 3-4 hari kuali tanah itu ditemukan dalam keadaan masih utuh, ini nasinya tidak basi. Masya Allah, selama 4 hari di dalam kuali tanah itu ditemukan nggak basi sama sekali nasinya Pak. Iya, kunku sega ya masih utuh mung tutupe ku tutup pendil ada nganggone si cuek cilik. Nah, jadi tutupnya itu dari cobek ya, Iya. dari piring tanah, dari cobek. Mung Tadinya bawa cobek nggak Bapak waktu itu? gawa. Bawa emang. Iya, Iya, nah, terus nang tutup sih. Nah, akhir-akhir pada waktu kunku akhir-akhir pada waktu kuan tak deleng liwet wis mateng apa orang. Jadi anak lawan terasi. terasi dari siapa itu Pak? Jadi pai wong maring Oh, ada yang ngasih bakaran terasi atau digoreng. terasi menteh. Oh, dikasih Eh, terasi mentah. Nah, akhir mung kita Nah, ya. pengen kanggo lawo, jadi tak bakar. Wis mateng tak delaning suet cilik seduran pendil. Nah, terasi tersebut telah dibakar, taruh dicobek di atas kuali tanah tersebut. Ya, Terus ya mung semono telung dina sampai patang dina ku aja maning istilah mah gompel tak apa masih utuh. masih utuh semut gak Nasi dengan terasi di atasnya itu masih utuh dalam waktu 4 hari. Subhanallah. Di luar nalar. Jadi pada waktu pun kita saking gede gunungnya hati nemu Bahagia banget ya Pak, Iya. kembali menemukan kuali tersebut dengan nasi dan terasi yang masih dalam keadaan utuh. Jadi kita ngomong, ya Allah, Allah kului adil temen. Bersyukur banget. Iya. Jadi si pendil mau tak tawa balik. Ya tak pangan maning sekali nyong masih bener. Langsung dimakan lagi ya Pak, Iya. pulang makan lagi. Lah setelah mengkonon, jadi angon wedus karena anak kiri teh zaman pada waktu mau sebutannya kiri kletak. Jadi keletak itu anjing liar di kampung, di Mung hutan-hutan. si kirik mau ngejar wedus, kita ngejar kirik, kirik ditinggal, malah kirik ngejar kita. Oh, jadi melihat anjing mengejar kambing, Bapak mengejar kambing, mengejar anjing Iya, untuk mengherdik ya supaya Iya. tidak makan. Nah, ternyata anjing tersebut berbalik malah mengejar Pak Saidin. ngejar kita. Terus Akhir kita melaju, lari dikejar Iya. anjing. kejar anjing orang. Melayu mau kita dibaturi pirang-pirang batur, padang gawani gebuk. Oh, banyak yang bantu teman-teman Iya. penggembala ya Pak. Iya. Iya. Nah akhir kirik mau berbalik udah kudus maning. Oh, Jadi kudus kepangan siji. oh, jadi akhirnya anjing tersebut kembali berbalik karena ketakutan sama anak-anak penggembala tersebut, kembali mengejar kambing dan Iya. salah satu kambing dimakan sama Iya. dimangsa oleh anjing liar tersebut. Iya. Jadi mati satu ya. Mati. Mung si batur mau laporan karo bapak. Jadi pada waktu sore pun selamat. Bapak beli tekane esuk
menggawa pedangan. Jadi salah satu teman pengembalanya itu melaporkan pada bapaknya bahwa salah satu kambingnya itu ada yang dimangsa seekor anjing liar. Nah, mendengar berita tersebut, bapaknya Pak Saidin ini marah, mendatangi Pak Saidin dengan membawa sebilah pedang waktu itu ya Pak. Iya. Pedang apa itu Pak? Ya lagi pada waktu kunku lagi jadi pamong desa. Mung sebutannya pamong desa pengen mah wandra tak apa karane. Jadi perangkat desa bapaknya Pak Saidin itu dulu. Pedangnya itu pedang jenis pedang Belanda ya Pak? Iya. Yang gagangnya yang ada pelindungnya itu ya Pak? Iya. Pedang company, pedang Belanda. Nah akhir-akhir bisa berdakan dengan das mung. Jadi Bapak mendatangi Bapak dengan sebilah pedang lalu menghujamkan pedang tersebut ke kepala Pak Saidin. Iya. Apa yang terjadi Pak? Mung pada waktu pun kumbuh kenang apa kita orang ngerti lah. Disabetakan dengan das itu cepancak kena. Bapak menangkis Iya. dengan menangkap pedang tersebut dengan tangan kosong. Iya. Pak Saidin Iya iya. dengan tangan kosong. Akhirnya rebutan mengkenen itu kena ngerosan. Nah, rosane ning bapak, kuatin ning kita. Beli kuatin ning pedangan, jadi pedangan mau tunggal dari telu. Masya Allah. Ketika Bapak menghujamkan pedangnya ke kepala Pak Saidin, lalu menangkap pedang tersebut dengan kedua tangannya. Sampai-sampai pedang tersebut patah jadi 3. Dipatahkan oleh tangan Pak Saidin itu. Iya. Tanpa sadar itu mematahkan. Iya, makanya Patah kita 3 Pak. pada waktu pun kumbu. Tangan nggak terluka Pak? Eka, ora tangan masih utuh. Lah kasih ngeleset. Tanpa lah kasih terluka. Pedangnya patah jadi 3. Nah, akhir-akhir kayak bapak. Nah, melihat kejadian tersebut, Bapak merasa terheran-heran ya. Iya. Terus agak ciut juga nyalinya mungkin yang merasa Saidin ini kayaknya nggak sembarangan nih punya ilmu. Akhirnya pulang lagi ya Pak. Iya, balik maning. Nah, balik maning mung ana bocah angon wedhus maning kayak kita digawani tali karo pikulan. Oh, menyuruh Ya. penggembala kambing dikasih tambang karo dan pikulan. sebuah pikulan itu Pak yang disuruh. Ya, batur-batur kita bang telu Teman-teman 3 orang. Iya. Tujuannya untuk apa itu Pak? Tujuannya din sira sore balik ka mengumah mung pada balik sira mau kudu bari mikul kayu. Jadi bapaknya berpesan kepada teman-teman pengembala Pak Saidin, menyampaikan Pak Saidin suruh pulang, tetapi ketika kamu pulang harus dengan membawa kayu bakar. Nah pada waktu pun ya kita nurut ora. Sawise nurut ya dulu apa ning kono esok Dari kandang kambing ke rumah itu berapa kilo jaraknya? 3 kiloan. 3 kiloan jaraknya. Terus pulang bawa kayu bakar, Iya, dipikul. pikul. Ya Setelah sampai rumah, pada waktu pun ya wawu karo bapak karo apa ya orang marah-marah orang apa. Lah setelah orang marah-marah anak kesalahan maning orang salah di kongkon apa ya kongkon ngangsu. suruh ngambil air. Iya ngangsune ning pawang kuwung kali zamannya waktu ketigaan. Air sungai itu Pak. Iya. Suruh mengambil air sungai. Iku antara umah ku 1,5 kilo. 1,5 kilo jaraknya dari rumah. Mung kongkon langsune mau karo dangdang lemah pengen blotong sebutanane. Si dangdang lemah wis ana isi banyu mung ujul sing salang. Jadi mengambil air tersebut dengan sebuah gerabah dari tanah. Wadah airnya itu tembikar atau gerabah dari tanah untuk wadah airnya. Tetapi ketika sudah mengambil air, gerabah tersebut yang berisikan air tersebut jatuh Pak. Ya. Akhirnya pecah. Pecah. Jatuh dan pecah.
Lah setelah pecah mau, jadi kita kan laporan balik, Hmm. laporan yang bawa dangdangnya pecah. Nah, melaporkan bahwa tembikar wadah air tersebut pecah ke bapak, Iya, ya bapak ke rumah. melaporkan ke ibu bapak. Nah Terus akhir-akhir reaksinya kesalahan mengkono kita diusir maning. kembali diusir dari Iya. rumah oleh bapak. Iya, diusir maning mung ana sing melas. Kesekian kalinya diusir. Terus ada tetangga atau teman yang merasa iba. Mamang. Oh, ketemu Paman. paman. Terus merasa kasihan ke Pak Saidin. Jadi jare mamang, wis nang hari bapak nira kaya konon mah pada kunku pada waktu rendengan kuno. Itu musim hujan. Iya. Wis nang niburi mamang be ayo, mamang mola ya mola, mamang beli ya beli. Jadi diajak-ajak kuli ya. Dipelajari macul. Rendengan, leleran apa ora. Nah, setelah emang konon ora balik-balik ning omahku. Niburi mamang. Wis niburi mamang apa ya dijak mola menglaut mendi ya Jadi lembai. setelah itu tinggal bersama paman. Iya. Diajak ya berkebun, bertani sampai ke laut ya, Pak. Itu diajak bekerja. Nah, akhir-akhir karena kita wis sada gede pasangnya mah ya. Udah dewasa ya, Pak. Iya. Gitu. Donge pada waktu kuon ku esok ake bocah pada adus Di mambrem-mambreman ning sungai. Iya. Pagi hari melihat anak-anak yang mandi di kali, beberapa anak yang mandi di Iya. kali. Terus Oke. banyak Ya, anak oke. mandi di kali. Akhir-akhir kita melu adus. Ikut berenang di Iya. sungai. Nah, di kandane ning batur-batur. Bin, siraku pengen sunat beli. Ya pengen, Jadi ditawari sunat oleh temannya. ya pengen. Ya wis bakal pengen mah. Kan adus kemarin yang bareng. Jadi padang berman apa ono berang-berang bocah. Mau ngari bocah mah hitungane ana wong tuane ora. Jadi pada waktu sunat apa kan wong tua sing gawa. Orang kayak kita niburi batur. Jadi yang lain pada berenang itu akan melakukan acara sunatan ya, Sunat, pada sunat, dan iya. masing-masing anak itu didampingi oleh orang tuanya. Iya. Dan pada saat itu Pak Saidin nggak ada satupun Laka. orang tuanya. Iya. Terus tetap jadi ikut aja Pak, karena merasa pengen sunat karena udah sunat. gede. Iya. Karena udah merasa gede, udah pengen disunat seperti yang lain. Akhir-akhir marki dukun sunat, si dukun sunat kaget. Kagetnya lah ka wong tuane. Nah, mung kayak dukun sunat nglati wong tua ketemu ning paman sejen wong tunggal buyut. Saudara jauh ya Pak, Iya. paman saudara jauh. Ketangguhan ning kuwen jadi dipangku ning kuwen. Tiga balik ning omah. Diantarakan ke rumah. Udah selesai disunat Pak. Wis. Gratis itu. Iya gratis. Nah akhir-akhir kayak bapak kan kaget. Ih, saya tidak nang apa? Nang apa nih? Ya wong bocah jaluk sunat ya lah wong tua can. Nah akhir kono ditelak nang omah ya ning omah karo bapak ora. Kurang luwi 3 dina atau 4 dina semono. Jadi si sapu tekan sapu sunat ka Iya. Jadi dibakar. setelah sunat itu orang dulu itu bawa ini tongkat buat bantu jalan orang yang habis sunat tersebut. Tapi tongkat tersebut dibakar Pak. Dibakar nih bapak. Almarhum Bapak itu Iya. dibakar oleh Bapak. Jadi Jadi- nggak ada tongkatnya Pak. Laka tongkatnya gak mending lah menurut apa-apa. Nah, Abu. oh, bengkak. Jadi Iya. setelah disunat itu kelaminnya Pak Saidin itu bengkak dulu. Nggak ada obat apa sama sekali dulu ya Pak, nggak ada ya Pak. Gak, anak obatnya gak awanget dalan. Iya, abu hangat. Jadi
obat tradisionalnya itu debu yang di jalanan itu yang kena panas, yang terasa hangat debunya. Itu buat obat alaminya itu ditempelkan langsung apa pakai daun, Pak, waktu itu? Tempelkan langsung di malam dikubur, diubuk-ubuk ikun. Jadi obat tradisionalnya itu untuk mengobati penis yang udah disunat itu dengan cara dikubur debu jalanan, debu-debu di tanah itu yang hangat. Jadi Bapak duduk Iya. pinggir jalan terus dikubur pakai debu-debu tersebut, debu Iya. jalanan tersebut. Iya. Masya Allah. Kalau sekarang kan maksudnya bisa terkena bakteri kan. Iya. Tapi dulu ketika melakukan itu apa setelah itu, Pak? Kering atau gimana, Pak? Ya mari si cilik maning. Oh, jadi bengkaknya itu sembuh setelah melakukan ditaburi debu jalan tersebut. Jadi bengkaknya itu kempis apa ya? Iya. Lah sawise mengkonon ora waras apa dijak mamang Rasim, ini ngarannya Mamang Rasim. Mungkin wis almarhum. Jadi dijak mintur mulang laut dan nangkep piting. Pada waktu pun mulai arane saya pintur. Lah sawise mengkonon pilih saya wong cerita kan ada gantungan maning. Pada waktu pun kita dipelajari ngudut tawung kah? Merokok. Iya. Merokok dari daun aren atau kawung. Daun kolang-kaling ya, Pak. Kawung. Iya. Jare mamang wis kinang cek siraku belajaran udut. Oh pokatan bapak nira ngamuk sira udut urusannya karo mamang. Oh, jadi diajari merokok oleh pamannya dan pamannya itu menjamin kepada Pak Sidin apabila bapaknya tahu Pak Sidin merokok terus marah-marah, nanti biar paman yang menanganinya seperti itu ya, Pak. Iya. Akhir ya pun adik kita ku ya mulai ya kiyeng ora ngerokok ya kiyeng dari ya kawung. Nah meluan tebar apa dengan wong. Jadi ikut kerja di sawah ya, Pak. Iya. Nanam padi. Lagi pada waktu kuna wis lagi mana kuna wis nenek. Pada waktu zaman Sipeng atau Gandrung. Jepang apa Belanda waktu itu, Pak? Ya wis laka pun. Oh, udah enggak ada, udah kesini. Iya. Hitungannya bisa aman lah. Gandrung atau Sipeng sing kanggo nang mangan, kanggo ngempani wong molak. Jadi salah satu makanan orang dulu. Sipeng itu bahannya apa, Pak? Aci diiris-iris seperti Tekad, beras. tekad itu ya. Lah iya. Tekad atau cipeng. Jadi aci dari aci apa itu ya, Pak? Aci singkong ya, Pak? Ya ora salah mah ya Bu ya karena pada waktu pun kita jadi pada saat itu jadikan makanan pokok berbahan dari aci disebutnya cipeng atau tekad. Iya. Nah, selain itu gandrung. Kalau gandrung itu apa, Pak? Dari apa, Pak? Nah, jadi Gondem atau apa? Nah. Diarane gondem ya duduk gondem. Gandum. Apa? Sorghum. Bu ya Pak Arya mohon kita orang-orang sih mung istilah sebentuk makanya gondem tapi duduk gondem. Kayak cebawut ya sejenis lah, biji-bijian lah. Pada waktu kita pun bakal walaupun kita lagi molan ngomong bakal limpani mukono nangis. Insyaallah sampai nangis makan seperti itu apa? Nangisnya karena nangisnya hari rasa mah ya ora pira lah ora bedak-bedak enak. Mungkin nang rasa nangisnya kita nas abala setitik dong tak siram karo jangan kumugare akeh. Oh, jadi mekar kalau disiram dengan air itu. Iya. Sampai kenyang banget berarti kalau makannya. Apa namanya tadi? Gandrung. Nah, pada waktu pun kita pun rada aman lah. Aman diberi paman.
wis aman balik maning karo emak bapak. Kembali ke rumah setelah ikut kerja sama paman, kembali lagi ke orang tua ya Pak. Terus diterima Pak sama orang tua. Diterima ya konang ngudus maning. Kembali suruh jadi gembala. Iya, konang ngudus maning. Mung akhirnya batur ka Jakarta sore ya. Batur kandang kita melu kandang. Mau ngambek bapak siram mangko maning ngajak kira kandang udah masih anak sengenge. Mau kita nih wedi ora dhewe kan. Yang lain udah mengandangkan kambingnya, tapi Pak Saidin ini nggak boleh sama bapaknya disuruh terus nanti mengandangkan kambingnya. Dan Pak Saidin udah merasa takut karena udah menjelang sore ya Pak. Iya. Akhir-akhir dipegat ning jalan. Jadi sa dura gumuk-gumuk apa kuburan Cina kita dibantingaken sampai ke bantaran kali. Masya Allah, gara-gara Pak Saidin ingin memasukkan mengandangkan kambing-kambingnya, tapi dilarang sama bapaknya, terus dihadang di jalan, terus Pak Saidin diangkat dibanting di gumuk-gumuk Pak. Bantar kali. Di bantaran sungai, dibanting. Itu Pak, Masya Allah. Sampai luka apa Pak? Hari luka sih beli, nung tiba Sesak nggak? nah tibanya ku tiba contoh ya. Iya. Tibanya mengkenen. Tibanya Terduduk Pak, Iya. terduduk tersimpu, kaki bersimpu posisinya. Iya. Dibanting dengan posisi duduk bersimpu. Iya. Terus Mung akhirnya mau kita ketemu karo ampekan. sesak napas ya Sesak. Pak waktu itu. Iya. Terasa sesak napasnya. Jadi setelah suwe anak rasa yang angin rasa adem bisa sadar maning ingat maning. Oh jadi pingsan ya Pak, karena nggak Pingsan. bisa napas itu sampai pingsan dibanting sama bapaknya itu. Nah sadar oh kita kia modelnya mungkin Madiara Pati ini nang tua. Jadi berpikir kalau terus-terang kayak gini berarti saya ini niat dibunuh sama orang tua. Iya. Menyadari seperti itu Pak. Iya. Nah akhir wis dua pikiran mengkonon kita balik rumah ya kon bapak ngumpet selawang maning segurine lawang. Ketika saya sadar terus pulang dan ternyata bapaknya itu ya kembali bersembunyi di belakang pintu untuk menghadang Pak Saidin ini. Lah sawisé buka lawang ya biasa digebuk kayak konon maning ya Masya entas Allah, maning. ketika masuk dipukul lagi dengan ikatan jerami itu kepalanya. Iya. Hajar lagi. Nah pada waktu pun sempat ngelabrak ning lemah gitu. Pingsan Pak. Iya. Terjatuh. Iya padahal ya pingsan nyembuh karena wong ora kerasa sih. Sampai tidak sadar sampai Iya. jatuh tanah. Nah akhir-akhir suwe sadar kita berpikir wong tua atau bapak lamun beli dilawan ya terus-terusan nggebuki kita. Jadi langkah baiknya kita ngelawan dingin karo bapak. Jadi akhirnya melawan. Karena terus-terusan dianiaya, Iya. bahkan mau dibunuh. Berapa kali percobaan pembunuhan terhadap Pak Saidin dan dengan izin Allah selalu gagal. Akhirnya Pak Saidin berpikir, berarti selama ini orang tua saya ini mau membunuh. Nah setelah terjadi seperti itu, Pak Saidin berpikir apa salahnya kalau saya untuk melawan kedoliman orang tuanya tersebut. Nah, akhirnya Bapak Nyelang golok ning wacawin. Bapak Tukang- meminjam bilah golok Tukang gawe ke impes. tetangga. Iya. Ditakoni ning wacawin. Kanggo apa jenang nyelang golokku? Kanggo anu sing nang mancras papayan gedang. Dengan beralasan minjam golok itu ditanya untuk apa? Untuk memotong daun-daun pisang katanya. Alasannya seperti itu. Nah akhir-akhir tak parani wong tua mau. Padahal datang itu untuk menantang orang tuanya ya Pak. Iya. Untuk menantang bapaknya itu. Jadi bapak wis ning jero tekongkon metu. Metu bapakku.
kita ngomong. Jadi bapak berteriak suruh keluar bapaknya. Akhirnya Iya. bapaknya keluar. Nah terus apa bapak? Terus Sambil ngomong, memegang sebilah golok itu ngomong apa bapak? ngomongnya mengenen. Kita mati kena wong tua, wajar wong nom dipateni anak. Anu wong nom dipateni wong tua. Wong tua mati nak tapak tangan kita bukat lagi kudune. Nya sapa dingin golok kayak kulung apa? Oh bapak menantang. Iya. Menantang dengan berkata, nih saya bawa sebuah golok. Kalaupun saya mati, wajar seorang anak atau seorang anak muda yang mati di tangan orang tuanya. Kalaupun bapak dulu yang harus mati, ya harus terima. Mungkin udah jalannya orang tua dibunuh oleh anaknya. Lalu golok itu dilempar. Nih siapa dulu yang mau mengambil? Seperti itu ya Pak? Iya. Mau kayak bapak pribadi ngemet. Ketika golok itu dilempar ke tanah, bapak nggak berani mengambil Pak. Iya. Malah melayu mancing. Oh malah lari masuk ke dalam Pak. Iya. Nah, Masya pada waktu pun kita melayu ya ki bang desa mene. Pada waktu pun dia kan melayu mene. Sesangune sangu apa ya perbekalannya ku karyakan ka. Cegres ta. kayu. Iya. Itu waktu itu umur berapa Pak? Udah umur berapa? Iya, bujang tanggung sih. Berarti 12-an ya. Iya, 11 iya. Ya, golongan 11 semua, 12 tahun bujang tanggung tuh. Dari kecil, dari semenjak kecil sebelum disunat itu selalu dianiaya, dikucilkan, diusir oleh orang tuanya. Tapi dengan izin Allah bisa bertahan hidup dan selamat sampai saat ini. Masya Allah. awal melayu mene turungan siapa-siapa. Turungan wong siji libat mene. Ya lawase bulanan jadi istilah mah awak kita ke rupa awak. Rupa awak tek lah. Kering. Kering ya ireng ya wis tuh mampu naga hamis. Karena apa? Karena pada waktu pengen mangan kita loro hidang dibakarnya harus cepet garing. Selawas-selawasin yang tambah bulanan. Karena apa? Karena kita dia berpikir liburi wong tua baik ora enak malah digawe sengsara, lebih baik kita harapan banting diri bakal. Jadi berbulan-bulan itu cari makan dengan cara menangkap kepiting-kepiting Widang. darat atau widang orang Iya. sini mas sejenis kepiting dengan cara dibakar untuk bertahan hidup. Nah akhir-akhir ya badannya mampune amis wong siji pun belum pernah nanggung kita. Karena apa? Berapa bulan Pak mengasingkan dari itu? Ya lawas sih beli bangsa bulanan lah beli. Tahunan Iya. sampai Kadang beberapa tahun mengasingkan diri sendirian jauh dari pemukiman selalu mangane hutan ya, itu. mangane wideng beora. Ya awak wis kaya awak ini ketek itu lah. Aja maning ning batur ning deak rasanya benak badan. Karena selalu mangane amis-amis bae sih. Karena apa? Karena dua gagasan pengen mandiri. Aja selalu niburi wong tua dikaniaya. Mung setelah mandiri mengkonon kita dua pikiran. Kita niburi wong tua selalu blenak. Bok menawa tah lamun kita banting diri atau banting badan bukat bae ketemu karo ilham sing barang bener. Dengan Ya. harapan seperti itu ya Pak. Iya. Mengasingkan diri itu supaya Bapak ini mendapatkan wangsit atau mendapatkan apa ya pertolongan dari Allah lah seperti itu, mendapat keajaiban apa ya Iya. pertolongan itu beberapa tahun. Nah akhir-akhir pada waktu pun karena orang ngerti ya, karena orang ngerti ketemu anak bocah be telu bocah cilik-cilik kan. Bocah cilik-cilik itu tangannya pada dengkul kabeh.
bertemu dengan 3 orang anak dengan posisi tangan nggak normal, Pak. Iya. Dengkol. Sama tiga-tiganya itu. Iya. Posisi tangan yang sama, yang tidak normal. Seumuran berapa Pak anak-anaknya itu, Pak? Ya 3-4 tahunan. Pak, seukuran bocah pengen sunat sih. oh, berarti 6-7 tahunan. Iya. Nah, akhir kita di Baturan Kuwen itu Ngomong apa biasa Pak? Normal biasa. biasa ngomong biasa. Malah ngundang kita Kang. Anak mana itu Pak? Yang boro-boro. Tanpa tahu anak itu dari mana, berteman dengan ketiga anak yang bertubuh tidak normal tersebut. Itu Nah. dari manusia apa dari bangsa jin itu? Ya, kita kayak kurang ngerti. Pada waktu pun kurang ngerti. Tapi mereka makan apa biasa? biasa, Makan terus ngomong apa biasa? biasa. Bahkan anak hiburan dia kayak mangkat. Bu hiburan apa lah pokoknya sejenis hiburan lah. Mangkat. Yang jelas wallahu a'lam, Pak Saidin sendiri itu tidak tahu bahwa mereka itu dari bangsa manusia atau jin, itu wallahu a'lam. Nah, setelah anak hiburan setiap mangkat kun itu bocah kun setelu-teluannya mangkat. Setelah entas mangkat teka kita yang gawa segang gawa daging. Oh, jadi ketika ada hiburan mereka itu akan keluar dan mendatangi tempat hiburan tersebut. Nah, ketika pulang dari tempat hiburan tersebut mereka itu akan membawakan makanan untuk Pak Saidin setiap ada hiburan. Iya, Itu selama berapa lama berteman dengan mereka Pak? ya lawas. Bulan apa tahun? Beli bulanan lawas. Tahunan? Iya. Bertahun-tahun. Nah, Dan tidak tahu orang tuanya apa, cuma mereka. Nah, Iya. menemani Pak Saidin siang malam apa hanya iya bener kawan bunyi siang malam menemani Iya. Pak Saidin tidur bareng? bareng. Ngobrol apa ya bareng. Tapi mereka pernah bercerita bahwa mereka itu punya orang tua atau apa? Hari masalah cerita mengkonon beli. Sebenernya siraki anaknya siapa? Kita udah ada orang tua. Oh, mereka mengaku tidak memiliki orang tua. Iya. Lah sebenarnya siraki anaknya siapa lan siapa arane. Mung dheweke jawab bakal pengen nguruaran kita kan kita sinjarane kelintu. Oh, ketika Pak Saidin ini bertanya, kalian itu apa? Kami tidak memiliki orang tua. Dan ketika Pak Saidin ini bertanya, kalian ini siapa sebenarnya? Dan mereka menjawab, ketahuilah Pak bahwa kami ini adalah kelintu. Kelintu itu sebangsa jin, khususnya di kalangan Indramayu. Jadi kelintu itu sosok jin yang menyerupai anak-anak ya Pak? Iya. Anak-anak. Tapi tangannya itu tidak normal seperti ini tangannya. Seperti ini. Itu kelintu nama. Ternyata selama beberapa lama sampai tahunan ya Pak. Tahunan. Siang malam itu Pak Saidin ini ditemani oleh tiga makhluk kelintu selama beberapa tahun ya. Kurang lebih berapa tahun Pak dengan mereka Pak? Ya kurang lebih 1 tahun mana lah. 1 tahunan ditemani kelintu, masya Allah. Ditemani harimau, monyet dan apa tadi berang-berang, babi. Dan terakhir ditemani 3 makhluk kelintu selama 1 tahun kurang lebih. Masya Allah. Lah wis cerita mengkonon akhir-akhir balik meng desa ketemu karo batur-batur mau sing maune angon sing maune molan bareng apa. Setelah sekian lama ketemu lagi dengan mereka ya. Iya. Nah setelah ketemu maning karo batur-batur ya wong tua ku suara wae sing ngajar kok karena kita wis pernah kawan. Jadi wong tua pada waktu ku wedi karo kita. Pernah ngelawan ngajak golokan. Jadi Bapak tuh udah takut ya karena Iya. ditantang dengan golok yang kemarin itu akhirnya takut. Iya. Mung akhir-akhir semenjak bulan diganti tahun kita kan dewasa, berak lah. Berak-berak mau dua prinsip seneng, mulai dua prinsip seneng ning wadon. Udah mulai ada
benih-benih rasa suka terhadap lawan jenis ya Pak. Iya. Ya Bapak ingin berharap mencari jodoh mencari pasangan ya Pak. Iya. Mung pada waktu mau kita ku berpikirnya apa? Kita bener wong tua bapak makan masih ajek anak abe. Mung kita ki arepan cara priwen. Kita seneng ning wong wadon, kita ora di Restui. ning wong tua. Ya jelas ora diwawu lah. Masih kongkon usaha dhewe. Itu nanti setelah itu Bapak tuh nggak lakukannya bertemu dengan si Sukesi itu. Durung Belum. Iya belum. durung. Nah, pada waktu pun lagi nemu bahagia kuno orang-orang sengsara pada waktu pun. Udah kembali berkumpul dengan orang tua. Iya. Udah merasa bahagia, udah dewasa ya Pak. Iya. Akhir-akhir kayak Pak, mana tekan anak haran pun kita senang Ingin melamar. Iya, kon melamar. Meminta kepada Bapak untuk melamar seorang perempuan. Tapi tanggapan Bapak Orang pengen. menolak Iya. untuk melamar bapaknya. Yang mah diatur sira kok kon ngelamar wong, ora pengen ora sudi. Diatur sira gablek apa sih. Jare kita, Pak, aja watir-watir masalah ngeresikoni keluarga. Kita daya ku siap pun nang Mekaya. Tapi pada saat itu udah kenal, udah saling menyukai Pak dengan hal tersebut. Wis. Makanya memberanikan diri untuk melamar, memohon kepada Bapak untuk melamar. Tetapi bapaknya pasien itu menolak untuk melamar. Iya. Akhirnya siapa yang melamar Pak? Nah, akhir-akhir kayak bapak belum ngelamar, jadi kita ngejak anak yang gua, arane Kang Adik almarhum segini, arane adik Kang, ayo batur anak kita, harapan di jasirane, harap ngomongi bisa wadon, hujan di, coba alat. Nah, akhir-akhir kan nurut orang wong diajaknya. Terjadi orang melamar apa itu dan ini akhir-akhir ya bisa menikahiku. Sampai nikah Pak. Iya. Pernikahan berapa lama Pak? Lah pada waktu pun ku ya kita mung sih lakinya masih sih. Cuma ngelamar pun kabin karkon wis. Sampai berapa lama? Iya sampai Oh, sekian. ya sampai akhir hayat ya Pak. Iya. Menikah itu. Iya. Pertama dan terakhir, ya maksudnya pertama dan terakhir. Nah, tetapi dalam perjalanan kehidupan Bapak menikah dengan ibu, masih ada nggak istri? Udah almarhum dengan almarhumah. Iya. Nah, Bapak pernah bercerita sempat diselingi ada, nah maksudnya pertemuan Bapak dengan seseorang wanita ya, yang bernama Sukesi itu berarti masih punya istri waktu itu ya Pak? Masih. Oh, pada saat Bapak menikah ini Bapak sempat bertemu dengan seorang wanita yang bernama Sukesi, bahkan sampai melakukan pernikahan. Nah, ingin tahu sosok apakah Sukesi tersebut? Apakah dari jin atau dari siluman? Kita tunggu podcastnya di episode selanjutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.